Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi landasan dan dasar dalam perjalanan kehidupan kita hari ini. Perenungan kita pagi hari ini diberi tema diketahui pada akhirnya. Adapun nats pembacaannya diambil dari Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai 21. Saya hanya akan membacakan ayat yang ke-20 yang demikian firman Tuhan. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang-orang atau seringkali kita ketahui bahwa jika kita berbuat kejahatan, seringkali kita dikejar oleh perasaan bersalah. Begitu juga yang dialami oleh saudara-saudara Yusuf. Ke-11 orang saudara Yusuf juga mengalami hal yang demikian. Mereka takut jika setelah kematian Yakub ayahnya, maka Yusuf akan membalas dendam karena kelakuan buruk yang telah mereka lakukan terhadap Yusuf pada masa lalu. Untuk mencegah terjadi hal itu, maka saudara-saudaranya itu datang bersujud di depan Yusuf dan ingin menjadi budaknya. Tetapi apa yang dikatakan oleh Yusuf? Yusuf menghibur dan menenangkan hati mereka dengan bersikap bahwa ia tidak akan membalas dendam, melainkan sebaliknya akan menanggung hidup mereka semua. Satu kalimat mulia yang tercetus dari Yusuf adalah, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ayat 20. Kalimat ini hanya bisa dikatakan oleh Yusuf ketika ia melihat dari perspektif akhir dalam rangkaian kronologis waktu yang ia lalui. Pada waktu awalnya ia tidak bisa melihat rencana Allah yang indah itu. Ia tidak mengerti alasan ia harus terjual atau dijual oleh saudara-saudaranya kepada orang Median. Ia juga tidak paham mengapa istri Potifar memfitnahnya, sehingga ia harus melewati hidupnya sekian lama di dalam penjara. Hanya saja, pada akhirnya ia mengetahui bahwa apa yang pada mulanya tidak menyenangkan, ternyata dalam rancangan Allah, semuanya itu adalah untuk kebaikan bangsanya. Bagaimana sikap kita ketika sedang berada dalam kondisi yang tidak menyenangkan dalam hidup ini? Dapat dibayangkan bahwa melewati waktu demi waktu untuk sampai pada akhirnya memang tidak mudah. Akan ada rasa kecewa, putus asa, mungkin juga kemarahan yang terjadi. Namun satu hal yang tidak boleh kita lepaskan, yaitu sikap menyerahkan diri kepada Allah, karena hanya kepada titik akhir ketika kita melihat ke belakang, maka kita bisa melihat kebaikan Allah yang jelas di dalam setiap langkah kehidupan kita. Oleh sebab itu, janganlah menyerah dalam keputusasaan ketika kita menghadapi pengalaman kesulitan, sebab di dalam kasih dan penyerahan serta penyertaan Allah ada hal yang baik bagi kita. Mari kita belajar untuk peka melihat kebaikan Allah yang terjadi dalam kehidupan kita.
Percayalah bahwa rancangan Allah adalah rancangan yang baik bagi kita, walaupun pada awalnya tidak menyenangkan. Kiranya Tuhan meningkatkan iman, kerohanian dalam hidup kita, sehingga kita boleh terus melihat akan kebaikan Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau mengingatkan kami bahwa kami harus melihat perjalanan hidup ini bukan hanya di ujungnya, tetapi di akhirnya yang didasarkan kepada janji-Mu. Maka itu kami bersyukur karena apapun yang terjadi itu adalah sebuah proses yang harus kami terima. Tetapi pada akhirnya kami bisa melihat bagaimana Allah bekerja luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan aktivitas kami hari ini, Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa ini. Haleluya. Amin. Mari kita lakukan aktivitas kita sepanjang hari ini. Percayalah Tuhan akan memberkati. Haleluya. Amin.